Jumpa kembali di Pojok Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Saat ini industri halal Indonesia masih ketinggalan dengan beberapa negara lain produsen produk halal. Indonesia hanya menjadi pasar atau konsumen utama untuk industri halal dunia. Yang seharusnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia menjadi produsen dan eksportir utama produk halal dunia. Kenyataannya Indonesia menjadi importir terbesar keempat produk makanan halal dengan nilai impor mencapai 14 miliar dolar. Sementara itu Thailand telah memanfaatkan potensi industri halal dengan melakukan ekspor produk halal dan negara-negara anggota OKI sekitar 5.112,36 juta dolar Amerika atau nomor 13 di dunia. Dan Indonesia menjadi importir makanan halal dari Thailand. Sehingga Thailand dikenal sebagai pusat dapur halal dunia. Indonesia juga menjadi importir utama untuk daging halal dari New Zealand dan Australia. Kapan Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal? Di tengah kita telah hadir Ahmad Akbar Susanto, SEMV, Ketua INSMI Orda Sleman, akademisi sekaligus ekonom yang analis ekonomi Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, sedang puasa Pak? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Ya, saya mendengarkan YouTube yang dari Pak Akbar tadi malam, gitu ya, saya mendengarkan. Sebenarnya di situ sedang membahas tentang apa sih definisi ekonomi Islam. Adakah bedanya dengan ekonomi syariah? Ya, ekonomi Islam dalam salah satu definisi bisa dimaknai sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang diinspirasi oleh nilai Islam atau setidaknya tidak bertentangan dengan nilai Islam, gitu ya. Dan ekonomi Islam ini bisa sangat luas sekali, gitu. Di mana nanti saya kira sesuai dengan tema kita hari ini, salah satunya adalah aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi yang terkait dengan produk halal. Ya, dalam G20 kemarin Pak, beberapa waktu yang lalu pemerintah mengenalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah dan industri halal, bahkan lebih jauh mengenalkan keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini sebagai arsitektur reformasi ekonomi dan keuangan global. Bagaimana prediksi Bapak ke depan? Iya, jadi insya Allah gerakan ekonomi syariah ya, gerakan untuk mendorong praktek-praktek ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam atau diinspirasi nilai Islam tadi itu terus berkembang, terus bergulir dari yang tadinya itu relatif terbatas pada isu-isu misalnya yang terkait dengan haramnya bunga bank karena dianggap sama dengan riba gitu ya, kemudian ke isu-isu yang lain, ke isu lembaga-lembaga keuangan, mulai perbankan, asuransi dan sebagainya, pasar modal, kemudian meluas ke praktek-praktek yang lebih luas termasuk nanti ke penjaminan produk halal dan juga tadi itu ke produk bukan cuma sekedar menjamin konsumsinya tapi juga produksinya gitu. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadikan produk halal itu sebagai semacam kekuatan baru yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi misalnya gitu. Kalau zakat, infak, sedekah, wakaf itu Pak, itu apa bisa memberikan masa depan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi? Iya, jadi wakaf, zakat itu bisa dipandang sebagai satu bentuk transfer dalam perekonomian. Transfer yang saya maksud adalah peralihan dari satu individu ke individu yang lain, pada umumnya adalah dari individu yang lebih mampu kepada yang tidak mampu. Nah, ketika uang itu ditransfer atau harta itu ditransfer dari orang yang kaya kepada orang yang miskin, maka uang itu akan digunakan secara lebih tepat. Dalam artian begini, kalau uang itu dipegang orang kaya paling hanya dipegang atau mungkin ditabung atau digunakan sebagian. Tapi kalau dia disampaikan pada orang miskin, maka dia akan digunakan untuk konsumsi, dibelanjakan untuk keperluan dia. Ketika dibelanjakan, maka nanti akan yang jual beri laku gitu. Kalau yang jual laku berarti nanti juga dia dapat pendapatan lebih. Kalau dapat pendapatan lebih, maka dia juga bisa beli kepada tetangganya yang lain. Tetangganya laku juga. Ya, jadi kalau yang jual sepatunya laku, maka kemudian bisa beliin baju anaknya. Yang punya jual baju bisa beliin motor anaknya, sudah berputar. Ya. Gitu. Intinya adalah bahwa ketika terjadi transfer dari orang kaya kepada orang miskin, insya Allah maka kemudian bisa menggerakkan perekonomian. Ya, sementara untuk dunia industri sendiri Pak, kan lebih berorientasinya adalah profit. Ya, sebenarnya dalam Islam profit tidak dilarang. Gitu. Hanya saja memang profit bukan satu-satunya alasan dalam bergerak. Gitu. Kalau dalam Islam, ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, termasuk misalnya bagi saya seorang produsen, seorang pengusaha, gitu ya misalnya, maka
motif yang kita capai lebih dari sekedar profit. Kita pengen mencapai ridho Allah, kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan di mana profit itu bisa menjadi salah satu jalan untuk itu. Dan profit boleh, gitu. Sepanjang dia dilakukan dengan cara yang baik dan diniatkan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar profit itu. Kalau bank kemudian gimana? Ya sama. Pada dasar nanti hampir semua institusi, baik institusi bisnis pada umumnya maupun institusi keuangan juga sama. Jadi sepanjang dia pertama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam konteks prosesnya ya. Kemudian dari sisi niat secara keseluruhan, visi keseluruhan tidak bertentangan dengan Islam, gitu maka boleh. Ya. Artinya kalau bank konvensional bukan di belakangnya ada syariah itu masih tetap halal. Ya, perdebatannya pada konteks prakteknya itu gitu ya. Jadi mungkin perbankan konvensional, perbankan syariah gitu ya, di sana ada orang-orangnya begitu dan niat orang-orangnya mungkin baik gitu ya. Di sana juga ada orang-orang baik yang taat, yang soleh gitu ya. Di perbankan syariah juga sama gitu. Nah, kemudian yang jadi isu adalah apakah kemudian teknik operasionalnya itu sejalan dengan ajaran Islam atau tidak. Nah, di situ ada perdebatan. Gitu ya, di mana bagi sebagian ulama misalnya bunga yang diberikan di perbankan konvensional itu dianggap sama dengan riba. Sehingga karena dianggap sama dengan riba dan riba itu haram dalam Al-Quran, maka dia haram. Memang juga ada sebagian ulama yang lain mengatakan pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa bunga bank itu apakah sama dengan riba atau tidak, mereka mengatakan tidak. Nah, karena tidak berarti bunga riba haram tapi bunga bank tidak gitu. Ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa statusnya itu abu-abu, syubhat gitu ya. Nah, tapi itu saya kira perdebatan di antara para ulama dan saya tidak pada posisi yang kompeten untuk menilai mana yang paling benar. Iya, baik Pak. Bagaimana dengan industri halal itu sendiri? Ya, pada dasarnya industri halal adalah sebuah industri yang lahir dari semangat untuk memastikan bahwa setiap yang kita konsumsi itu sesuai dengan ajaran Islam. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan pada kita, makanlah yang halal dan thayyib. Gitu ya. Nah, maka umat Islam harus pastikan bahwa apa yang mereka konsumsi itu halal. Konsumsi tidak hanya berupa makanan sebenarnya, tapi juga apapun ya, yang lain-lain yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita bicara tentang konsumsi yang halal, maka kemudian konsekuensinya bukan hanya sekedar memastikan barangnya ada di depan kita dan dikonsumsi, tapi juga memastikan bahwa kemudian barang itu ada. Gitu ya. Dan halal itu nanti bukan sekedar bahwa hasil akhirnya halal, tapi juga prosesnya halal, kemudian pengelolaannya halal dan sebagainya, yang itu bisa merujuk pada proses yang panjang gitu. Nah, karena itu kemudian kita bukan sekedar bicara produk akhirnya, tapi juga kita bicara tentang keruntutan keseluruhan yang kemudian membentuk yang namanya industri halal itu. Jadi kalau menggunakan definisi yang mungkin lebih formal ya, industri halal adalah keseluruhan perusahaan-perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan produk-produk yang halal. Iya, gitu. Nah bagaimana sekarang Pak? Indonesia ini punya lembaga sertifikasi halal, tapi rumornya justru untuk mengumpulkan dana gitu ya. Pengawasan selanjutnya seringkali diabaikan. Bagaimana menurut Bapak? Begini ya, jadi kasus Indonesia ini unik. Kasus Indonesia ini dalam artian bahwa apapun yang baik di sini itu seringkali kecampur dengan yang bagus. Ya, saya kira kalau isu fraud, penyalahgunaan wewenang, lalu kemudian isu bahkan mungkin korupsi begitu, itu terjadi pada hampir semua aspek hidup kita di sini, gitu. Sehingga ketika kita melihat hanya pada satu sisi gitu, kita mungkin nggak bisa bergerak apapun, gitu ya. Bahkan mungkin kita bicara kalau kayak gitu caranya nggak usah punya pemerintah, gitu kan, bahasa kasarnya kan gitu. Nggak usah punya DPR, nggak usah presiden, nggak punya menteri, nggak usah punya sekolah-sekolahan, nggak punya rumah sakit, karena semua hampir di situ ada selalu ruang-ruang semacam itu, penyalahgunaan wewenang. Jangan-jangan lembaga itu tidak halal. Nah, dari gitu ya. Jadi nanti fraud dan seterusnya. Tapi terlepas dari situasi yang tidak yang terbaik begitu ya. Jadi kita mencoba mencari opsi second best, bahwa di tengah situasi semacam itu kita tetap harus melakukan yang terbaik, mengejar yang terbaik di dalam batas-batas yang masih terkendala itu, termasuk dalam konteks sertifikasi halal misalnya. Jadi sertifikasi halal ini awalnya semangatnya sebenarnya lebih kepada perlindungan konsumen. Ya, kalau kita tahu dulu ini berawal dari undang-undang yang arahnya itu lebih kepada perlindungan konsumen. Tetapi kemudian seiring dengan waktu kita sadar gitu ya bahwa ini nggak cukup nih kalau kita hanya bicara perlindungan konsumen. Jadi kalau dulu tuh awalnya semangatnya kan lebih mana ini orang Islam harus dibantu supaya mereka bisa mengkonsumsi yang halal. Ini kita harus berikan jaminan halal pada konsumen muslim. Dan seterusnya kan awalnya kan begitu bahasanya. Tapi kemudian seiring dengan waktu muncul semangat bahwa kita nggak cukup kalau hanya seperti kita bukan hanya sekedar tadi ya, bukan hanya sekedar sebagai konsumen produk halal, tapi juga kita harus sebagai produsen produk halal. Dan kita justru harus menjadikan semangat membangun industri halal itu sebagai bagian dari upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai bagian dari upaya kita untuk mendorong industrialisasi di Indonesia dan sebagainya. Ya. Untuk makanan ini Pak, dia masuk di industri halal. Yeah. Gitu ya. Apa ada gitu ya yang lain-lain yang itu masuk industri yang tidak harus dikonsumsi tetapi harus halal? Iya, jadi
industri halal ini awalnya memang sangat identik dengan makanan dan minuman, tapi kemudian seiring dengan waktu berkembang misalnya ke industri farmasi dan obat-obatan. Ya kita nggak mau dong minum obat yang tidak halal, gitu ya. Walaupun mungkin dalam kasus tertentu kalau darurat mungkin boleh, tapi kan kita nggak bicara yang darurat, kita bicara yang pada konteks yang lebih umum. Lalu kemudian kosmetika halal, gitu ya. Kemudian ada industri lain yang misalnya terkait dengan bukan sekedar makanannya, tetapi kemudian terkait dengan pelayanan secara keseluruhan, maka muncullah hospitality. Ya, nanti ada hotel yang hotel yang mungkin bahasa yang lebih hotel syariah, Muslim friendly, gitu ya, Muslim friendly hotel ya. Jangan dia itu misalnya ketika dia di situ muslim makan, ya di situ makanannya halal. Kemudian ketika dia masuk hotel situ, maka kemudian misalnya bisa menjamin bahwa mereka itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, misalnya terkait dengan najis, gitu ya, terkait dengan hal-hal lain yang menjauhkan mereka dari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, gitu. Mungkin saya tidak terlalu familiar dengan istilah hotel syariah, walaupun itu juga ada, gitu ya, walaupun saya. Tapi mungkin yang lebih banyak sekarang digunakan adalah istilah Muslim friendly hotel. Gitu. Kalau fashion, Pak? Fashion juga begitu, gitu ya. Fashion syariah atau fashion friendly? Mungkin istilah yang lebih, kalau dalam bahasa Inggris yang lebih sering digunakan adalah modest fashion. Ya, jadi budaya atau seman fashion yang kemudian mungkin lebih sesuai dengan gaya Islam gitu. Walaupun ada juga satu dua yang disebut dengan kata fashion syariah, tapi kayaknya agak janggal ya, gitu ya. Iya. Atau fashion halal itu agak. Ya, kadang-kadang ada juga yang menggunakan. Iya, baik Pak Akbar. Tentang makanan ini, makanan apapun yang kita konsumsi harus halal dan thayyib. Iya. Ya. Ini di industri sendiri, WHO itu mengeluarkan standarisasi tentang industri makanan, harus mengurangi minyak, gula, garam. Betul. Nah, mengapa tidak langsung saja mengeluarkan fatwa industri makanan harus halal dan thayyib saja? Iya, kalau pada konteks WHO saya kira sangat jelas ya bahwa WHO itu kan melibatkan orang dari latar belakang berbeda, dari negara yang berbeda-beda, baik muslim maupun bukan gitu. Sehingga kalau kita berharap bahwa WHO akan mengeluarkan bahwa semua makanan halal, saya kira nggak mungkin gitu ya. Pasti itu akan jadi perdebatan yang sangat panjang. Tetapi bahwa WHO kemudian mendorong konsumsi yang lebih sehat itu bagus itu, dan di titik itu saya kira itu Islami gitu ya. Dan kita juga harus bisa bekerja sama dengan yang semacam itu. Tapi di titik lain memang ada perbedaan, dan ketika ada perbedaan semacam itu ya kita juga harus bisa menyuarakannya dengan cara yang berbeda. Iya. Gitu. Nah, apakah produk halal itu selalu memenuhi standar kualitas yang sempurna? Apakah dengan mengkonsumsi produk halal itu memberikan jaminan kesehatan? Kalau kata-kata dalam Quran itu kan halal dan thayyib. Jadi artinya adalah bahwa halal itu belum tentu thayyib gitu, dan thayyib belum tentu halal gitu. Artinya halal dan thayyib. Nah, maka perlu dua-duanya. Ya. Gitu. Jadi hanya MUI mengeluarkan halal saja, lupa thayyibnya gimana? Ya karena mungkin gini ya, memang thayyib ini saya bukan ahli syariah gitu ya, dan bukan ahli tafsir Quran gitu, sehingga saya tidak berani melakukan tafsir Quran. Tapi dalam pemahaman yang sederhana bahwa kalau halal itu strict, atasnya itu jelas halal dan haram gitu ya. Jadi udah jelas. Sementara kalau thayyib itu nanti kriterianya menjadi lebih ada ruang-ruang diskusi. Kalau nggak boleh mengatakan abu-abu gitu ya, sehingga di sana gradasinya itu menjadi tidak setegas halal. Kalau halal itu halal dan haram, jelas. Gitu. Iya, kaitannya dengan interaksi kita dengan masyarakat, Pak. Bagaimana industri halal ini bisa membantu mempromosikan perdamaian, toleransi antar umat beragama di tengah polarisasi sosial ini? Ya, oke. Jadi pada dasarnya di awalnya kalau kita bilang industri halal nggak bisa sampai situ. Gitu. Tapi saya kira umat Islam sebagai bagian dari masyarakat dunia secara keseluruhan yang berbeda-beda semangatnya, berbeda-beda cara pandangnya, itu ya kita juga harus paham bahwa tidak semua orang itu akan mengikuti apa yang dipakaikan oleh umat Islam gitu. Jadi saya kira kita semangatnya adalah memastikan bahwa ada produk halal gitu. Bahwa kemudian ada produk lain yang tidak halal dan memang ada yang mengkonsumsi, ya kita tidak bisa melarang, terutama kalau pada konteks masyarakat global gitu ya. Jadi konteksnya adalah memastikan bahwa yang kita perlukan ada tanpa kemudian sepenuhnya membatasi apa yang memang punya orang. Apalagi kalau pada konteks pergaulan global nggak bisa. Dengan produk industri halal ini, Bapak yakin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru? Tergantung cara melihatnya ya. Kalau kita melihatnya cuma sekedar halal gitu, ya sepertinya nggak ada banyak. Tapi kalau kita lihat bahwa, kalau menurut saya, ketika kita sekarang bicara misalnya tentang pengembangan industri halal di Indonesia, maka ada paling nggak 5 alasan, 5 penjelasan tentang bagaimana pengembangan industri halal di Indonesia bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Bagi ekonom, pertumbuhan ekonomi itu satu indikator yang sangat penting untuk bisa memajukan ekonomi. Jadi pertama ya, industri halal bisa menciptakan nilai tambah baru untuk produk.
Jadi bayangkan begitu misalnya, yang saya maksud dengan nilai tambah itu bagi ekonomi ya, nilai tambah itu adalah nilai uang yang bisa kita ciptakan dari mengubah satu bentuk barang menjadi bentuk yang lain, atau produk satu produk yang lain. Misalnya ketika baju saya ini hanya biasa aja, itu nilainya mungkin sedikit, tapi begitu diperindah dikit nanti nilainya lebih mahal ya. Kalau misalnya makanan tuh hanya disajikan dengan cara yang biasa, harganya murah, tapi begitu disajikan dengan cara yang menarik ala hotel gitu, jadi mahal ya. Nah, ketika produk itu nggak ada nilai halalnya dan ketika tidak ada halal, bisa berbeda. Dan Muslim itu bisa menghargai itu secara berbeda. Paling nggak ada satu temuan riset yang mengatakan bahwa bagi Muslim, contohnya, lebih penting adalah label halalnya daripada ada label ISO. Padahal ISO itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menentukan kualitas produk. Padahal bagi Muslim, saya nggak pernah peduli dengan ada ISO apa enggak. Nah, orang lain juga risetnya menemukan begitu bahwa Muslim lebih peduli. Nah, jadi pertama dengan adanya pengembangan industri halal, maka kita bisa mendapatkan nilai tambah baru. Gitu ya. Kedua, ya dengan adanya pengembangan produk halal ini kita bisa menciptakan demand baru, permintaan baru dalam perekonomian. Maksudnya gimana itu Pak? Jadi contoh sederhana saja. Dulu ketika belum ada bank syariah, ya orang itu mau ke bank, mereka pilihannya hanya ke bank konvensional. Yang itu ada kontroversinya. Nah, ketika ada bank syariah, maka kemudian orang punya pilihan. Oh, saya selama ini nggak mau ke bank. Saya pilih naruh uang saya di rumah saja, di bawah kasur, di lemari dan seterusnya. Karena sekarang ada bank syariah, yang kemudian dikatakan tuh lebih sesuai dengan nilai Islam, maka saya jadi mau menggunakan layanan bank. Maka itu menciptakan permintaan baru terhadap jasa perbankan. Yang itu dulu nggak ada, gitu. Lalu yang ketiga, dengan adanya pengembangan industri halal, maka kita juga bisa menciptakan penawaran baru. Maksudnya penawaran itu begini. Contoh yang paling nyata, saya kira salah satu produk kosmetik. Saya nggak usah nyebutin merek. Dulu saya masih ingat betul ketika saya masih mahasiswa itu kami mengundang pemilik dari kosmetik yang sekarang sangat terkenal itu. Waktu itu beliau mengkampanyekan kosmetik halal, dan waktu itu bukan siapa-siapa, perusahaan itu perusahaan kecil yang nggak dilirik orang. Tapi mereka kemudian tahu bahwa kami akan konsisten menegaskan bahwa produk kami adalah produk halal. Apa yang terjadi? Kemudian mereka bisa berkembang, dan itu kemudian sampai sekarang mereka menjadi perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia dengan pasar terbesar. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang perusahaan-perusahaan yang lain ikut-ikutan juga kemudian membuat produk yang mereka sebut sebagai kosmetik halal. Gitu. Termasuk nanti kalau kita lihat iklannya juga beda. Kalau dulu iklannya itu perusahaan ini kan selalu bilang kosmetika kami halal, katakanlah bintang iklannya itu jilbaban. Nah lalu kemudian kalau perusahaan lain itu biasanya enggak. Nah lalu apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan yang lain iklannya sekarang ada yang nggak jilbaban, ada yang enggak, kemudian mengatakan produk kami halal juga loh. Gitu. Maka di situ menciptakan penawaran. Nah penawaran itu nanti akan menciptakan persaingan. Ketika persaingan terjadi, maka kemudian mereka masing-masing kan nggak mau kalah nih. Mereka masing-masing terus kemudian masuklah yang keempat, melakukan inovasi. Jadi inovasi-inovasi produk baru, yang inovasi-inovasi produk baru itu nanti bermanfaat bukan cuma untuk industri halal, tapi juga industri keseluruhan. Contoh misalnya, gimana ya cara mengembangkan gimana ya kita bisa mengembangkan kosmetik yang tapi bisa tembus air sehingga kalau wudhu nggak usah khawatir. Misalnya gitu ya. Nah itu kalau sampai ditemukan, maka dia bisa bermanfaat bagi industri halal maupun industri yang lain. Gitu. Itu yang keempat. Jadi dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong inovasi. Gitu ya. Dan yang terakhir gitu ya, dengan pengembangan industri halal maka nanti kita juga bisa meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Jadi untuk dapat sertifikat halal itu pasti harus melewati proses macam-macam, salah satunya adalah pemeriksaan. Kalau dia restoran harus diperiksa restorannya itu baik, dan di situ termasuk unsur-unsur lain di luar hal tersebut termasuk dari thayyib. Kalau ada restoran misalnya, dia pengen mengajukan sertifikasi halal, tapi kemudian ketika diperiksa di situ banyak tikusnya, pasti tidak lolos sertifikasi halal. Nah, maka kemudian dengan sertifikasi halal itu, maka kemudian kualitas produk juga meningkat, mau nggak mau. Gitu. Jadi dengan cara itu, maka tadi ada 5 cara, gitu. Ada 5 mekanisme di mana pengembangan industri halal itu bisa konsisten, bisa sejalan dengan upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu dia menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru kalau saya menyebutnya. Iya. Yeah. Permasalahannya sekarang karena di Indonesia ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa produk halal kita ini belum bisa bersaing dengan produk yang lain. Yeah. Gimana caranya, Pak? Strategi untuk mendorong para pelaku bisnis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menjalankan bisnis halal secara luas? Ya, pertama begini, bahwa sebenarnya produk kita yang kurang berdaya saing terhadap itu bukan hanya produk halal. Ya, jadi secara umum kita memang menghadapi persoalan dengan industri kita, di mana industri kita itu mengalami apa yang saya sebut sebagai satu deindustrialisasi. Deindustrialisasi yang saya maksud adalah gini, jadi harusnya sebuah negara itu tumbuh dari negara yang tadinya berbasis sumber daya alam ke industri, di mana nanti itu ditandai dengan semakin meningkatnya proporsi PDB yang berasal dari industri. Kemudian seiring dengan kemajuan, maka dia akan pindah ke sektor jasa-jasa. Nah, yang terjadi kita enggak. Kita dalam 20 tahun terakhir itu, kita justru mengalami yang namanya deindustrialisasi. Baik yang halal maupun bukan, semua deindustrialisasi. Nah, kenapa kita bisa mengalami deindustrialisasi? Salah satunya adalah karena memang daya saing produk kita rendah. Gitu.
pengembangan industri kita nggak terlalu sukses. Gitu. Nah, maka saya ingin mengatakan, kalau kita ingin membangun industri halal di Indonesia, semangatnya harus jadi satu dengan semangat membangun industri kita secara keseluruhan. Jadi saya menempatkan industri halal itu sebagai spirit baru untuk menghidupkan industri Indonesia, spirit baru untuk membangkitkan industri Indonesia secara keseluruhan. Ya, jadi tapi nggak usah dipisah bahwa ini hanya untuk halal saja atau bukan gitu. Karena bagi saya itu satu kesatuan nanti. Terlebih kalau kita lihat dari peraturan undang-undangan yang sekarang menegaskan bahwa pada waktunya, saya katakan pada waktunya karena aturannya berubah. Kalau pakai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, harusnya batasnya tahun 2019. Ya, tapi sekarang agak mundur, ada Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi bahwa pada waktunya semua produk yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus halal. Artinya pada waktu itu nggak relevan lagi bedain halal dan nggak halal. Karena semua sudah bersertifikat halal pada waktu itu. Jadi artinya membangun industri Indonesia, membangun industri halal Indonesia akan identik dengan membangun industri kita pada umumnya. Iya. Tantangan terbesar apa Pak yang dihadapi industri halal? Tantangannya mah agak banyak. Gitu ya. Banyak ya. Yang pertama bahwa secara keseluruhan memang sistem insentif dalam industri kita memang tidak terlalu bagus. Sistem insentif yang masuk adalah begini. Jadi idealnya kalau ada perusahaan yang dia itu bisa berinovasi bagus, kemudian efisien, maka dia harusnya laku di pasar. Yang terjadi di pasar kita tidak selalu begitu. Yang terjadi di kita seringkali ada keputusan-keputusan lain yang mempengaruhi, yang membuat justru yang terpilih yang lain. Gitu ya. Sehingga kemudian itu berimplikasi. Termasuk oleh pemerintah. Yang menang tender, itu kan belum tentu yang terbaik. Ya gitu kan. Ya, itu nggak cuma yang halal, itu di mana saja. Sehingga apa? Karena yang menang tender itu belum tentu yang terbaik, maka pesan bagi orang-orang yang memproduksi adalah nggak usah baik-baik produknya, nggak apa-apa, yang penting kamu nanti bisa tahu caranya untuk menang tendernya. Kan gitu. Investasinya bukan pada pengembangan produknya, tapi investasinya pada cara tadi. Gitu. Uangnya yang dialokasikan bukan ke uang untuk lead bank gitu ya, pengembangan produk baru yang bagus, tapi untuk yang tadi itu, gitu ya. Nah itu satu. Dan karena begitu, maka kemudian pengembangan produknya juga nggak bagus. Ya, insentif untuk kemudian bekerja keras mencapai yang terbaik itu berkurang, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bahwa ketika industri itu sudah mulai berkembang, seringkali tadi sekali lagi masih ada insentif lain yang menghambat. Ketika terjadi persaingan misalnya, persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, seringkali persaingannya nggak sepenuhnya fair. Jadi keberpihakan bukan kepada mereka yang inovatif, yang bagus, misalnya baru gitu, tapi seringkali berpihak pada yang lain dengan cara yang tadi itu, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti secara umum memang riset dan development kita masih rendah, kemudian SDM kita juga masih terbatas, gitu, dan seterusnya yang kemudian itu membuat secara keseluruhan jadi urusannya jadi lebih kompleks, gitu ya. Ditambah lagi misalnya dengan ketidakmampuan kita menahan gempuran produk asingnya. Ya, jadi ketika orang sekarang lebih suka apa yang susah-susah jadi pedagang produk Indonesia, mendingan jadi importer produk Cina, gitu kan, ya gitu. Jadi hanya itu di jalan-jalan itu sepatu pelatihan impor produk Cina, ya gitu ya. Nah sebenarnya yang terjadi adalah anak-anak muda yang punya potensi, punya bakat, mereka lebih cepat jalan pindah ke sana daripada susah-susah jadi produsen. Yang terjadi adalah pedagang, mungkin bukan pedagang, pulaan aja, gitu ya. Jadi dan susah itu sekali lagi memperumit situasi. Dan terakhir gitu ya, bahwa ketika kita mau masuk pasar luar negeri memang juga tidak mudah, gitu ya. Tapi di satu sisi kita memang punya kelemahan, di sisi lain di pasar luar negeri sendiri kita juga perlu membangun image yang lebih kuat bahwa produk kita memang bagus. Bukan berarti kita nggak ada, sebenarnya alhamdulillah sebenarnya bagian produk sudah, cuman saya kira kita masih sekali lagi butuh punya tantangan yang luar biasa, yang sekali lagi itu adalah membangun industri secara keseluruhan, bukan industri halal saja. Nggak bisa kalau hanya industri halal saja. Iya, baik Pak Akbar. Ini untuk perkembangan saat ini nih, industri makanan dari berbagai belahan dunia dikonsumsi oleh siapapun karena kita sebagai importir, gitu ya. Tetapi bagaimana caranya untuk mensosialisasikan pada masyarakat kita agar tetap mengkonsumsi sesuatu yang baik dan halal? Iya, yang pertama tentu saja nggak bisa dipaksa. Orang sekarang nggak bisa dipaksa. Kita nggak bisa pakai bahasa kekuasaan. Yang harus kita gunakan adalah bahasa persuasif, gitu ya. Bahasa persuasif dengan cara secara gencar berikan pemahaman, mengajak dialog, mengajak diskusi kepada mereka. Kenapa kok Muslim harus mengonsumsi produk yang halal? Mengapa kok kita perlu berpikir tentang produk dalam negeri? Mengapa kita harus bangga untuk menggunakan buatan anak bangsa? Bahwa kalau kita buat ini nanti ujungnya bisa menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak kita sendiri dan sebagainya. Itu yang kira harus kita bangun. Gitu ya. Tapi sekali lagi itu harus persuasif. Ya, betul. Baik Pak Akbar, terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, pesan Bapak untuk kita semua agar generasi milenial ini peduli pada apa yang kita konsumsi. Ya, jadi apa yang kita konsumsi mencerminkan siapa dari kita, gitu ya.
Jadi you are what you consume gitu ya. Jadi monggo kita bareng-bareng lebih teliti, lebih peduli di dalam pemilihan apapun yang kita konsumsi gitu ya. Kemudian kita lebih peduli dalam upaya-upaya untuk mendorong perubahan yang insya Allah membawa kebaikan sebenarnya bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk bangsa kita. Tadi ya bahwa membangun industri halal itu identik dengan membangun industri kita. Membangun industri halal sama dengan identik dengan membangun perekonomian kita gitu ya. Itu satu kesatuan semangat gitu ya. Jadi memang upaya kita belum seperti yang diharapkan, tapi saya kira kalau kita lihat progresnya dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan, atau 30 tahun ini, kita bergerak ke arah yang benar. Ya, yang dulu nggak ada, sekarang sudah ada. Yang dulu itu malu-malu untuk disebutkan, sekarang sudah bisa kita sebutkan dengan lebih terbuka. Yang dulu mungkin dilarang, sekarang sudah malah akan didorong gitu. Jadi, insya Allah kita sudah bergerak ke arah yang benar, hanya mungkin belum maksimal. Dan mari kita lanjutkan proses ini dengan saling mensupport begitu, dengan cara-cara yang positif. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai ketemu di pojok ngopi berikutnya.